Amerika sedang menghadapi bencana terbesar abad ini. Carolina kini menjadi lautan api, membakar segala yang ada di jalurnya. Ribuan orang mengungsi, kota-kota luluh lantak, dan pemerintah Amerika dibuat tak berdaya. Banyak yang bertanya, apakah ini tanda-tanda kiamat ketiga bagi Amerika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita membahas kejadian besar di dunia dengan sudut pandang yang lebih luas. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like sebagai dukungan agar channel ini terus berkembang. Subscribe juga agar kalian gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Bagi yang ingin hidupnya penuh berkah, tuliskan sholawat di kolom komentar. Jangan lupa juga sebutkan dari kota mana kalian menonton video ini, supaya kita bisa tahu dari mana saja para penonton setia kita. Amerika Serikat tengah menghadapi salah satu bencana terbesar dalam sejarahnya. Carolina, sebuah wilayah yang selama ini dikenal dengan keindahan alamnya, kini berubah menjadi lautan api yang tak terkendali. Kebakaran ini tidak hanya merusak hutan dan permukiman, tetapi juga mengancam perekonomian, ekosistem, serta keselamatan jutaan warga Amerika. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana kebakaran ini bisa terjadi? Apa penyebab utama yang membuat api begitu cepat menyebar, bahkan hingga menimbulkan kerusakan yang sangat besar? Kejadian ini bermula pada suatu siang yang terik di bulan Maret. Cuaca panas ekstrim yang melanda wilayah Carolina selama beberapa minggu terakhir menciptakan kondisi yang sangat kering, membuat hutan dan lahan menjadi mudah terbakar. Pada pukul 13 waktu setempat, laporan pertama mengenai titik api mulai muncul. Seorang warga yang sedang berkendara di jalan tol melihat kepulan asap hitam membumbung tinggi dari kejauhan. Dalam hitungan menit, laporan serupa mulai berdatangan dari berbagai daerah di sekitar Carolina. Dinas Pemadam Kebakaran segera mengirimkan tim ke lokasi awal kebakaran, berharap bisa mengendalikan api sebelum menyebar lebih luas. Namun, situasi ternyata jauh lebih buruk dari yang diperkirakan. Angin kencang yang bertiup dari arah barat mempercepat penyebaran api. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kebakaran yang awalnya hanya berskala kecil berubah menjadi inferno besar yang melahap segala yang ada di jalurnya. Begitu berita mengenai kebakaran ini menyebar, kepanikan langsung melanda warga Carolina. Jalan-jalan dipenuhi mobil yang berusaha keluar dari wilayah terdampak. Sirene pemadam kebakaran dan ambulans terus terdengar di seluruh kota. Banyak keluarga yang terpaksa meninggalkan rumah mereka dalam keadaan terburu-buru, hanya sempat membawa barang-barang penting seperti dokumen, pakaian seadanya, dan perbekalan makanan. Di beberapa daerah, warga bahkan tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Api yang menjalar begitu cepat membuat banyak rumah langsung terbakar sebelum pemiliknya bisa mengungsi. Ada kisah-kisah memilukan tentang orang-orang yang terjebak di dalam rumah dan tidak bisa menyelamatkan diri. Beberapa warga yang terjebak dalam kebakaran berusaha menyelamatkan diri dengan berlari ke sungai atau danau terdekat, tetapi panasnya api dan asap tebal membuat udara hampir tak bisa dihirup. Seorang pria bernama Michael, seorang petani di daerah pedesaan Carolina, menceritakan bagaimana ia harus meninggalkan rumahnya dalam hitungan menit. Saya baru saja selesai memberi makan ternak ketika saya melihat api mulai mendekat dari arah bukit. Dalam beberapa menit saja, saya merasakan panas yang luar biasa, dan saya tahu saya tidak punya banyak waktu. Saya hanya sempat membawa istri dan anak-anak saya, lalu kami berlari ke mobil dan langsung pergi. Saya bahkan tidak sempat membawa satupun barang berharga dari rumah. Semuanya hangus dalam hitungan jam, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Pemerintah setempat segera mengerahkan segala sumber daya yang mereka miliki untuk memadamkan api. Ratusan petugas pemadam kebakaran dikerahkan dari berbagai kota, bersama dengan puluhan helikopter dan pesawat pemadam yang menjatuhkan air dari udara. Namun, meskipun upaya maksimal sudah dilakukan, kebakaran tetap tidak bisa dikendalikan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh tim pemadam adalah angin kencang yang terus berubah arah. Setiap kali petugas berhasil membuat garis pertahanan untuk menghentikan penyebaran api, angin tiba-tiba berbalik dan membuat kobaran api melompat ke wilayah baru. Hal ini membuat strategi pemadaman menjadi sangat sulit dilakukan. Selain itu, kekeringan ekstrim yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir membuat lahan menjadi sangat kering dan mudah terbakar. Bahkan beberapa titik api yang sudah berhasil dipadamkan dalam beberapa jam kemudian kembali menyala, karena bara api yang tertiup angin.
Seorang petugas pemadam kebakaran bernama Robert mengungkapkan betapa sulitnya memadamkan api ini. Kami sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi setiap kali kami berhasil mengendalikan satu titik api, 2 atau 3 titik api baru muncul di tempat lain. Ini seperti melawan musuh yang tidak bisa dikalahkan. Kami merasa seperti berperang melawan api yang tak ada habisnya, katanya dengan suara putus asa. Dampak dari kebakaran ini sangatlah luas. Ribuan rumah hancur, puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal, dan ratusan ribu hektar lahan terbakar habis. Tidak hanya manusia yang terdampak, tetapi juga ekosistem alam. Ribuan satwa liar kehilangan habitatnya, banyak hewan yang mati terbakar atau terpaksa mengungsi ke wilayah lain. Secara ekonomi, kebakaran ini juga memberikan pukulan besar bagi Amerika Serikat. Kerugian diperkirakan mencapai miliaran dolar, mencakup kerusakan infrastruktur, gangguan pada rantai pasokan, dan biaya pemulihan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Beberapa sektor bisnis yang bergantung pada hasil pertanian dan kehutanan di Carolina juga mengalami pukulan telak, karena banyak ladang dan hutan yang habis terbakar. Tidak hanya itu, kualitas udara di berbagai kota di sekitar Carolina menurun drastis akibat asap tebal yang menyebar hingga ke negara bagian lain. Warga yang memiliki masalah pernapasan, seperti asma, mulai mengalami kesulitan bernapas. Rumah sakit dan klinik kesehatan mulai kewalahan menangani pasien yang terkena dampak polusi udara. Seorang ibu bernama Sarah bercerita bagaimana ia dan keluarganya harus mengungsi di tengah malam. Kami sedang tidur ketika tiba-tiba listrik padam, dan kami mendengar suara ledakan. Ketika kami keluar rumah, langit sudah berwarna oranye karena api yang semakin mendekat. Kami tidak punya waktu untuk berpikir. Kami langsung mengambil anak-anak dan berlari ke mobil. Sekarang, kami hanya bisa berharap ada keajaiban agar rumah kami masih berdiri, ujarnya sambil menahan tangis. Sementara itu, seorang lansia bernama James terpaksa kehilangan seluruh hartanya dalam kebakaran ini. Saya sudah tinggal di rumah ini selama lebih dari 50 tahun. Semua kenangan saya ada di sini. Sekarang semuanya hilang dalam sekejap mata. Saya tidak tahu harus kemana, katanya dengan suara lemah. Bencana ini bukan sekadar kebakaran biasa. Banyak yang menyebutnya sebagai sinyal kehancuran bagi Amerika Serikat. Apakah ini awal dari kiamat ketiga Amerika? Mengapa kebakaran ini begitu dahsyat dan sulit dikendalikan? Apakah ini akibat dari perubahan iklim, kelalaian manusia, atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik layar? Amerika Serikat kini tengah menghadapi salah satu cobaan terberat dalam sejarahnya. Kebakaran besar yang melanda Carolina bukan hanya sekadar bencana alam biasa, tetapi juga memicu berbagai spekulasi dan teori konspirasi yang semakin berkembang di masyarakat. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar hanya kebakaran hutan akibat cuaca ekstrim? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang terjadi di balik layar? Bahkan, beberapa pakar dan pengamat politik mulai menghubungkan peristiwa ini dengan konsep kiamat ketiga Amerika. Sebuah istilah yang merujuk pada kehancuran bertahap yang dialami negara adidaya tersebut. Jika sebelumnya Amerika telah mengalami 2 peristiwa besar yang mengguncang negaranya, yakni serangan September 11 pada 2001 dan krisis ekonomi global 2008, maka banyak yang percaya bahwa kebakaran Carolina ini adalah pukulan ketiga yang bisa melemahkan kekuatan Amerika secara drastis. Tapi, benarkah ini murni bencana alam? Ataukah ada skenario tersembunyi yang sedang dimainkan oleh pihak tertentu? Mari kita kupas satu persatu teori yang beredar. Salah satu teori yang paling banyak beredar di kalangan konspirator adalah bahwa kebakaran ini bukan terjadi secara alami, melainkan akibat dari senjata cuaca buatan. Teknologi modifikasi cuaca bukanlah hal baru. Banyak negara, termasuk Amerika Serikat sendiri, telah mengembangkan teknik rekayasa iklim untuk berbagai keperluan, mulai dari pertanian hingga peperangan. Salah satu teknologi yang sering disebut dalam teori konspirasi adalah HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program. HAARP adalah proyek penelitian yang bertujuan untuk mempelajari ionosfer dan dampaknya terhadap komunikasi radio. Namun, banyak yang percaya bahwa teknologi ini juga bisa digunakan untuk menciptakan bencana alam buatan, termasuk kebakaran hutan berskala besar. Beberapa bukti yang mendukung teori ini adalah suhu ekstrim yang tiba-tiba melonjak di wilayah Carolina beberapa hari sebelum kebakaran terjadi. Beberapa saksi mata melaporkan bahwa udara terasa jauh lebih panas dari biasanya, seolah-olah ada
gelombang panas buatan yang menghantam wilayah tersebut. Kebakaran menyebar dengan cara yang aneh, di mana beberapa area terbakar sangat cepat, sementara area lain tetap utuh meskipun seharusnya terkena dampak api. Pola angin yang berubah-ubah secara tidak wajar, membuat pemadaman api menjadi sangat sulit dan memperparah penyebarannya. Jika benar kebakaran ini disebabkan oleh teknologi modifikasi cuaca, maka pertanyaannya adalah, siapa yang menggunakannya dan untuk tujuan apa? Teori lain yang tidak kalah menarik adalah bahwa kebakaran ini sengaja dibuat oleh pihak tertentu untuk menciptakan kekacauan di Amerika Serikat. Beberapa analis percaya bahwa kebakaran ini bukan sekadar bencana alam, melainkan bagian dari operasi sabotase yang bertujuan untuk melemahkan ekonomi dan stabilitas politik Amerika. Siapa yang mungkin berada di balik ini? Berikut beberapa kemungkinan. Kelompok radikal atau teroris. Amerika telah lama menjadi target serangan dari kelompok ekstremis. Menciptakan kebakaran besar adalah cara yang efektif untuk menghancurkan wilayah tertentu tanpa harus menggunakan senjata konvensional. Negara asing yang bermusuhan, beberapa spekulasi menyebut bahwa ada kemungkinan negara lain, seperti Rusia atau Cina, terlibat dalam operasi tersembunyi untuk memperburuk keadaan di Amerika. Mengingat ketegangan geopolitik yang terus meningkat, sabotase semacam ini bisa menjadi bagian dari perang ekonomi dan psikologis. Kelompok elit global. Teori konspirasi yang lebih dalam menyebutkan bahwa kaum elit global sengaja menciptakan bencana ini untuk mempercepat agenda tersembunyi mereka. Beberapa percaya bahwa ini adalah bagian dari rencana besar untuk mengendalikan populasi atau mempersiapkan Amerika untuk fase baru dalam sistem ekonomi global. Jika benar ada tangan-tangan tersembunyi di balik kebakaran ini, maka dunia sedang menyaksikan sebuah peperangan yang tidak terlihat oleh mata biasa. Bagi sebagian orang, kebakaran ini bukanlah hasil rekayasa manusia, melainkan tanda-tanda alam yang menunjukkan bahwa dunia sedang mengalami perubahan besar. Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa kebakaran ini hanyalah konsekuensi dari perubahan iklim yang semakin ekstrim. Suhu bumi yang meningkat, kekeringan berkepanjangan, dan angin kencang adalah kombinasi sempurna untuk menciptakan bencana sebesar ini. Amerika Serikat, sebagai salah satu negara industri terbesar, telah lama menjadi penyumbang emisi karbon terbesar di dunia. Apakah ini adalah konsekuensi dari eksploitasi alam yang berlebihan? Di sisi lain, ada juga yang melihat kebakaran ini dari sudut pandang spiritual dan keagamaan. Beberapa tokoh agama mengatakan bahwa ini adalah peringatan atau hukuman Tuhan atas berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Amerika selama ini. Ada beberapa alasan mengapa teori ini muncul. Amerika telah terlibat dalam banyak konflik global yang menyebabkan penderitaan di berbagai negara. Dekadensi moral yang semakin parah di negara tersebut. Meningkatnya bencana alam yang semakin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Jika ini benar-benar adalah hukuman Tuhan, apakah ini berarti Amerika akan semakin hancur dalam waktu dekat? Dari berbagai teori di atas, satu hal yang pasti, kebakaran Carolina bukanlah bencana biasa. Entah ini hasil dari perubahan iklim, sabotase pihak tertentu, atau bahkan sebuah tanda dari Tuhan, yang jelas dampaknya sangat besar bagi Amerika dan dunia. Jika kita melihat sejarah, Amerika telah mengalami beberapa peristiwa besar yang mengguncang negaranya. 1. Serangan September 11, 2001, yang menghancurkan Twin Towers dan mengubah kebijakan keamanan global. 2. Krisis ekonomi 2008 yang menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan dan melemahkan ekonomi dunia. 3. Kebakaran Carolina, 2025, yang bisa menjadi pukulan telak bagi kekuatan Amerika. Jika ini benar-benar kiamat ketiga bagi Amerika, maka pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ini awal dari kejatuhan Amerika sebagai negara adidaya? Kebakaran besar di Carolina telah menjadi salah satu bencana paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Bukan hanya ribuan rumah yang hancur dan jutaan hektar lahan yang terbakar, tetapi dampaknya juga mulai terasa hingga ke luar negeri. Banyak yang percaya bahwa peristiwa ini bukan sekadar bencana lokal, tetapi tanda-tanda awal dari kehancuran Amerika sebagai negara adidaya. Apakah Amerika masih bisa bangkit dari tragedi ini? Atau justru ini adalah akhir dari dominasi mereka di dunia? Mari kita bahas dampak global yang mungkin terjadi akibat peristiwa ini. Salah satu dampak terbesar dari kebakaran Carolina adalah pukulan telak terhadap ekonomi Amerika Serikat. Kebakaran ini telah menghancurkan berbagai sektor penting,
mulai dari pertanian, industri, hingga infrastruktur vital. Carolina adalah salah satu wilayah pertanian utama di Amerika. Kebakaran ini tidak hanya menghancurkan ribuan hektar ladang dan perkebunan, tetapi juga memusnahkan rantai pasokan makanan yang sangat penting bagi ekonomi Amerika. Akibatnya, harga bahan makanan melonjak drastis. Petani mengalami kebangkrutan massal. Impor makanan dari negara lain meningkat pesat, menyebabkan defisit perdagangan yang lebih besar. Banyak pabrik, gudang, dan pusat distribusi yang ikut terbakar, menyebabkan kekacauan dalam rantai pasokan nasional. Dengan terhentinya produksi di berbagai sektor, tingkat pengangguran pun melonjak tajam. Setelah kebakaran Carolina, indeks saham Amerika mengalami kejatuhan drastis. Investor mulai panik, banyak perusahaan mengalami kebangkrutan, dan nilai mata uang dolar AS mulai terancam. Jika situasi ini terus berlanjut, krisis ekonomi besar bisa terjadi dan mengguncang seluruh dunia. Sebagai negara adidaya, Amerika selama ini dikenal memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang sangat dominan. Namun, kebakaran ini bisa menjadi titik balik yang melemahkan kekuatan global mereka. Ketika Amerika sedang sibuk menangani bencana internal, China dan Rusia semakin memperkuat pengaruhnya di dunia. China bisa mengambil alih dominasi ekonomi global, menggantikan peran Amerika dalam perdagangan internasional. Rusia bisa memperluas pengaruh militernya, terutama di wilayah-wilayah konflik seperti Timur Tengah dan Eropa Timur. Negara-negara berkembang yang selama ini bergantung pada Amerika mungkin mulai mencari sekutu baru. Banyak warga Amerika yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Mereka merasa bahwa pemerintah gagal menangani bencana ini dengan baik. Gelombang protes mulai muncul di berbagai kota besar, menuntut perubahan besar dalam kepemimpinan negara. Jika ketidakstabilan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Amerika akan mengalami perpecahan politik yang lebih besar. Kebakaran Carolina tidak hanya menghancurkan wilayah Amerika, tetapi juga berdampak besar pada lingkungan dan kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Asap dari kebakaran ini telah mencapai berbagai negara lain, menyebabkan penurunan kualitas udara secara global. Beberapa negara yang terdampak termasuk Kanada, udara di beberapa kota besar menjadi sangat tercemar, menyebabkan peningkatan penyakit pernapasan. Eropa, asap dari kebakaran ini telah mencapai atmosfer di atas benua Eropa, memengaruhi iklim dan kualitas udara. Asia, beberapa negara Asia, termasuk Jepang dan Korea Selatan, melaporkan peningkatan polusi udara akibat partikel yang terbawa angin dari Amerika. Kebakaran ini menghasilkan jutaan ton karbon dioksida, CO2, yang dilepaskan ke atmosfer, mempercepat pemanasan global. Ini bisa memperburuk cuaca ekstrim di seluruh dunia, menyebabkan kekeringan berkepanjangan di beberapa wilayah. Peningkatan badai dan topan yang lebih dahsyat. Mencairnya es di kutub lebih cepat, meningkatkan ancaman kenaikan permukaan air laut. Polusi udara dari kebakaran ini juga memicu wabah penyakit pernapasan di berbagai negara. Rumah sakit mulai kewalahan menangani pasien yang mengalami gangguan paru-paru akibat menghirup udara beracun. Dengan semua dampak yang terjadi, banyak orang mulai bertanya, apakah ini tanda-tanda akhir bagi Amerika Serikat? Beberapa teori menyebutkan bahwa ini adalah bagian dari skenario besar yang sudah dituliskan dalam sejarah. Jika kita melihat kejadian-kejadian besar sebelumnya, banyak kerajaan dan negara adidaya yang hancur setelah mengalami serangkaian bencana besar. Sejarah mencatat bahwa Kekaisaran Romawi runtuh setelah mengalami bencana alam besar, perang, dan krisis ekonomi berkepanjangan. Situasi yang dialami Amerika saat ini memiliki banyak kesamaan dengan kejatuhan Romawi dulu. Ekonomi yang mulai melemah, ketidakstabilan politik yang meningkat, bencana alam yang semakin sering terjadi, tekanan dari negara-negara saingan yang semakin kuat. Beberapa tokoh agama dan pakar spiritual menyebut bahwa kebakaran Carolina ini bisa menjadi salah satu tanda dari ramalan kiamat. Dalam berbagai kitab suci, disebutkan bahwa kehancuran sebuah bangsa sering diawali dengan bencana besar yang terjadi secara beruntun. Apakah ini berarti Amerika akan kehilangan statusnya sebagai negara adidaya? Ataukah mereka masih bisa bertahan menghadapi cobaan ini? Dari semua bukti dan dampak yang telah kita bahas, jelas bahwa kebakaran Carolina bukan hanya sekadar bencana biasa. Ini adalah peristiwa yang bisa menjadi titik balik bagi Amerika Serikat. Apakah mereka akan bangkit atau semakin terpuruk?
Dampak besar yang sudah terjadi. Tanda centang putih tebal, ekonomi Amerika mulai runtuh. Tanda centang putih tebal, negara-negara saingan semakin kuat. Tanda centang putih tebal, polusi dan perubahan iklim semakin parah. Tanda centang putih tebal, ketidakstabilan politik semakin meningkat. Jika Amerika tidak bisa segera mengatasi krisis ini, maka bukan tidak mungkin ini akan menjadi awal dari kejatuhan mereka sebagai negara adidaya. Jadi, menurut kalian, apakah ini benar-benar kiamat ketiga bagi Amerika? Apakah ini sebuah peringatan bagi dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian agar makin banyak yang tahu tentang kejadian ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.